Sebentar. Nah, jadi ini mana kursor saya? Situ. Nah, ini bisa alhamdulillah. Nah, jadi amplitudo kemarin kita sudah bahas. Ini adalah amplitudo simpangan maksimal, gitu kan ya kemarin sebenarnya itu kan ya. Sehingga ketika kita bicarakan simpangan maksimal, kalau di dalam gelombang atau di dalam sebuah eh, gelombang begini ya teman-teman semua, itu kita ada namanya amplitudo di sini, itu adalah simpangan maksimumnya, gitu. Tapi suatu saat dia akan mengalami simpangan yang makin lama makin mendekati titik setimbang. Nah, kalau kita ingin mencari di manakah titik tersebut, sama kita mencari di titik ini, begitu ya. Maka kalau kita mencari di titik ini, itu eh, apa namanya? Bentar. Kalau begitu, maka namanya kita menggunakan rumus yang ini, yang ada di next-nya, yaitu adalah V, itu rumusnya, maaf, kok keluar? No, bentar-bentar. Tiba-tiba keluar dari ini. Mana saya? Saya pakai ini aja kali ya, Android-nya ini aja, Android-nya Zoom aja ya, biar lebih mudah. Nah, jadi dia menggunakan apa namanya tadi? Hitung kecepatan pada saat simpangan 5 cm, sehingga ketika dia ingin mencari V di sini, kan, maka rumusnya adalah V sama dengan omega akar amplitudo maksimumnya dikuadratkan dikurangi dengan X maksimumnya. X ini adalah apa? X ini adalah simpangan yang ingin dicari. Simpangan yang ingin dicari. Gitu. Jadi simpangan yang ingin dicari itu di sini tempatnya. Berapa? Titik berapa? Oh, V. Sudah. V-nya di titik ini. Maka setelah V yang di titik ini, kita bisa mencari tahu dengan cara seperti ini. Nah, karena yang diketahui adalah 5 Hz, maka di next slide-nya, ya bentar, saya next slide dulu. Maka di next slide-nya, gitu kan, kita tuliskan V, gitu. V kecepatan di simpangan 5. Tulis Vx, gitu ya. Maka sama dengan omega 2 pf akar dari amplitudo maksimumnya min X-nya berapa? Maka 2pi dikalikan dengan 5 akar 0,1 kuadrat min 0,05 kuadrat. Kenapa Pak 0,1,05? Karena dalam soalnya kita ketahui dalam bentuk meter. Gitu ya. Karena satunya dalam bentuk meter, maka kita harus konversi, sentimeter, maka kita harus konversi dalam bentuk meter. Kita tuliskan seperti ini, nilainya akan mendekati 2,72 meter per second. Betul. Ini adalah V-nya, gitu ya. Sehingga silakan teman-teman menuliskan atau istilahnya itu menggambarkan nilai ini. Ini buat ganti warna. Oh ini. Nah, mohon maaf ya, saya agak lupa fiturnya zoom. Nah, ini silahkan ditulis ya, ini rumus baru untuk mencari V. Kemarin dari kelas satunya berhasil, yang belum kemarin dari kelas C ya. Jadi saya sampaikan kembali pengertiannya begitu. Sehingga ada rumus jadinya ketika teman-teman menemui soal yang sama, ya tinggal teman-teman melakukan konversi gitu saja dalam atau langsung mengaplikasikan soalnya. Oke. Nah, saya next dulu ya. Ini saya sedikit membahas atau remind yang kemarin. Nah, gitu sehingga saya akan coba. Wih, memang gelap sekali saya backlight teman-teman ya. Jadi belakang saya itu jendela. Jadi makanya wajah saya tidak tampak ya sudah. Saya tutup aja videonya. Oke, kita lanjut dulu materi berikutnya. Ini saya hapus semua teman-teman ya. Saya hapus dulu semua.
Oke, kita lanjut masalah energi ya teman-teman semua. Nah, saya hapus dulu, kita akan pelan-pelan untuk membahas masalah energi. Nah, sekarang kita membahas masalah energi. Jadi di dalam energi pegas, begitu ya. Dalam pegas itu ada dua tipe energi. Pertama dinamakan sebagai energi potensial, kita juga namakan sebagai energi kinetik. Nah, sebenarnya apa sih energi itu? Maka energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, kerja itu secara fisik kelihatan ketika apa? Ketika ada perubahan posisi, maksudnya begitu. Ya, ketika ada perubahan posisi atau ada perubahan dalam suatu hal, maka kita melakukan sebuah kerja. Ya, sama ketika teman-teman mungkin mengerjakan PR, kerjakan apa, ada kerja. Ketika ada kerja pada yang teman-teman lakukan, pasti ada perubahan, gitu. Maka energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, atau energi ini bisa membuat benda bergerak, berubah bentuk, atau berpindah tempat, gitu. Nah, energi di dalam pegas itu ada dua, gitu kan. Yang pertama dinamakan sebagai energi potensial. Apa sih energi potensial itu? Maka energi potensial itu adalah energi pada pegas ketika atau energi yang tersimpan pada pegas ketika ada perubahan berupa delta X. Nah, ini ya. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ketika ada nilai di sini ya, ada nilai delta X. Bentar. Nah, ini kan ada nilai namanya delta X ya. Ini adalah delta X, ya kan? Ada perubahan delta X di sini. Ketika ada perubahan delta X di sini, maka energi pegas yang di sini, ya kan? Mohon maaf ya, pegas saya ganti warna aja biar mudah. Pegas yang ada di sini, ketika mendapatkan nilai kompres atau diekspand, maka dia akan menyimpan energi. Energi yang tersimpan ya, energi tersimpan itu ibaratnya adalah energi yang dia itu sewaktu-waktu ketika dilepaskan gaya luarnya, itu dia akan mendapatkan atau dia akan melakukan suatu gerak atau kerja. Nah, seperti itu. Sehingga di sini ketika di adanya delta X, entah dia itu diekspan atau dia ditekan atau dia ditarik, itu maka pegas itu akan menyimpan namanya energi yang ketika kita lepaskan tangan kita ke dalam pegas tersebut atau energi yang melekat pada pegas tersebut kita lepaskan, maka pegas itu akan mengalami gerak atau mengalami kerja berupa osilasi biasanya. Gitu ya. Nah, dia akan bergerak naik turun begitu ya. Dia akan naik, dia akan gerak turun begitu selama waktu berapa lama waktu dia naik turun itu tergantung dari seberapa besar delta X yang teman-teman hasilkan. Itu energi kinetik. Nah, contohnya seperti apa sih Pak sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau kita bicarakan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa melihat pada trampolin, ya kan. Jadi energi potensial pada pegas atau saat kamu menekan pegas pada ballpoint ya teman-teman mungkin sering menekan, tapi jangan dilepaskan dulu. Kalau dilepaskan dia sudah ada kecepatan, maksudnya energi kinetik nanti. Cuma karena dia belum dilepas, artinya dia disimpan ya. Kita berikan tekanan kepada dia, maka tekanannya ini tekanannya itu akan membuat pegasnya itu bergerak naik turun gitu ya, naik turun begitu kalau kita lepaskan. Nah, energi yang membuat dia naik turun itu harus dinamakan sebagai energi potensial. Dalam trampolin juga begitu ya, ketika kita menekan trampolin atau kita menginjak trampolin begitu, maka dia akan memberikan energi pegasnya gitu, energi potensialnya. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Terus bagaimana kalau realitinya kalau dalam persamaan, maka kalau pendapatan secara matematis, energi potensial pada pegas itu dituliskan seperti ini. EP, energi potensial, sama dengan atau equal dengan setengah KX kuadrat. Setengah nilai K-nya berapa, X kuadratnya berapa. Maka energi potensial dalam Joule, ya ini adalah satuan energi potensial. Ya, kalau kita tuliskan di sini, maka energi potensialnya satuannya adalah Joule. Ini ya, ini adalah satuan energi, lalu ada K, konstanta pegas dalam Newton per meter. Nilai ini menunjukkan seberapa kaku pegas atau stiffness yang kita kemarin buat bahas ya. Kalau di paralel bagaimana seri seperti apa.
Lalu X atau delta. X atau perubahan. Ya, bisa dituliskan sebagai X atau kadang kita tuliskan sebagai delta X. Atau X2 min X1. X2 itu adalah X ketika dia sudah diberikan tekanan. X1 adalah X kondisi setimbangnya itu berapa. Nah, itu juga bisa. Atau langsung deltanya, selisihnya berapa. Gitu ya. Nah, terus itu adalah energi potensial pada suatu pegas. Nah, sekarang energi kinetik. Nah, kalau energi kinetik bagaimana? Kan begitu ya. Maka kalau energi kinetik itu adalah pegas adalah energi yang dimiliki oleh benda ketika pegas yang menyimpan energi potensial dilepaskan. Nah, ini tadi. Jadi energi potensial dan pegas itu energi yang tidak bisa lepas satu sama lain, teman-teman semua ya. Jadi baik energi kinetik maupun energi pegas, energi potensial itu jalan. Nah, gampangnya begini, kalau energi potensial itu adalah sebab, maka energi kinetik adalah akibatnya. Ketika energi potensial kita berikan atau pegas menyimpan energi potensial, maka energi kinetik itu pasti akan terjadi ketika kita sudah melepaskan gaya kepada atau sudah melepas gaya kita atau pengaruh kita kepada energi potensialnya. Itu. Nah, sehingga energi ini berasal dari perubahan energi potensial elastis atau yang tersimpan saat pegas ditekan atau ditarik menjadi energi kinetik. Nah, itu disebut sebagai energi kinetik ya. Sehingga apa? Kalau begitu ciri-cirinya atau yang membedakan keduanya, maka yang membedakan keduanya adalah satu, kalau kita bicarakan potensial, itu adalah selalu adanya nilai delta X, teman-teman ya. Jadi ketika ada nilai delta X, maka pasti pegas itu menyimpan namanya energi potensial. Kalau energi pegas itu mempunyai kecepatan, ya atau V, dia ada gerakan. Gerakan itu selalu menimbulkan kecepatan, kita kemarin sudah sempat membahas, maka pegas tersebut selalu mempunyai energi kinetik. Itu adalah kuncinya. Ya, ada perubahan X, maka dia pegas memiliki energi potensial. Kalau dia itu memiliki V atau kecepatan, maka si pegas berarti memiliki energi kinetik. Gitu. Oke ya. Nah, sehingga kita lanjutkan dulu. Lalu hubungan keduanya bagaimana? Nah, ini rumusnya. Kan? Rumusnya sama dengan energi kinetik ketika kita membicarakan energi kinetik pada gerak translasi. Ya, EK sama dengan setengah MV kuadrat. Lupa kenapa translasi? Kemarin kita sempat bahas katanya kita itu dari rotasi. Betul. Ya, pendekatan getaran itu dari rotasi itu betul. Namun, kenyataannya ketika kita membicarakan pergerakan pada pegas, ya ini semua ada pegas, itu ini ada sebuah massa, dia ketika kita berikan tekanan, maka si pegas ini akan berjalan arahnya kemana? Ke arah translasi, yaitu ke kanan dan ke kiri. Atau depan, belakang, atas, bawah. Nah, karena dia geraknya atau akibat gerakan yang ditimbulkan oleh pegas ini adalah gerakan yang translasi, maka energi kinetik rumusnya akan mirip dengan gerak translasi, yaitu apa? E tengah, mohon maaf, EK sama dengan nilainya adalah setengah MV kuadrat. Dengan apa? M itu adalah massa, V adalah kecepatan dalam satuan meter per second atau meter per detik. Nah, jadi rumusnya cuma dua itu aja, potensial dan pegas. Lalu, kalau begitu, tadi saya mengatakan bahwa energi potensial atau pegas itu energi yang tidak bisa lepas satu sama lain. Artinya saling mempengaruhi, kan begitu ya. Energi potensial selalu mempengaruhi hasil dari energi kinetik. Maka kalau begitu, kita simpulkan dalam, oh sorry sebelumnya itu ya, kita rumuskan juga ini dulu lah. Nah, ini adalah sehingga rumusnya apa hubungan keduanya adalah EP sama dengan EK. Ketika apa? Ketika nilai ya EP sama dengan EK ketika apa? Ketika tidak ada gesekan yang terjadi. Walaupun di dunia ini tidak ada ya, tapi kalau dalam belajar kita bisa melakukan pendekatan dengan tanpa gesekan itu boleh, ya kan? Tapi kalau kita membicarakan dunia nyata tidak ada. Bahkan ketika kita melempar ketapel atau kita melempar batu, itu semua ada gesekan dengan udara. Ya, kalau sampai tidak ada gesekan dengan udara, berarti kita ada di ruang angkasa, malah ya itu luar biasa sih ya. Bisa kita bayangkan karena kita belum pernah ke sana. Nah, itu adalah kondisi ideal. Tapi tidak apa-apa, pendekatan kita adalah secara ideal karena kita masih belajar. Sehingga nilai EP itu akan sama dengan nilai EK. Lalu juga ada namanya energi mekanik ya teman-teman semua ya.
Energi mekanik dalam pegas. Jadi saya tuliskan aja rumusnya adalah EP ditambah EK. Nah, jika juga ada. Berarti kalau gitu berapa sih total energi ya? Energi mekanik itu bisa kita lakukan pendekatan sebagai total energi. Total energi. Nah, itu juga bisa. Sehingga energi mekanik pada pegas itu adalah EP plus EK. Atau total energi yang terjadi dalam pegas ketika kita memberikan energi potensial itu adalah EM sama dengan EP plus EK. Itu juga bisa. Itu ya. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengetahui hubungan keduanya, maka pendekatannya akan saya undurkan sedikit ke yang tadi. Tentang apa? Tentang bagaimana menghubungkan kedua energi tersebut ke gerak harmonik sederhana. Kalau ini dalam pegas gitu ya, maka sebelumnya kita akan melakukan pada gerak harmonik sederhana. Nah, kemarin kan kita sudah ada rumusnya V pada gerak harmonik sederhana, gitu kan? Rumusnya V itu sama dengan omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat dalam kurung omega T plus si, ya kan? Loh, Pak, ini kan kok kuadrat-kuadrat? Kemarin kan WA aja. Nah, karena V-nya itu adalah kuadrat. Karena V aslinya kan omega A sin dalam kurung omega T plus si. Ini kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan menggunakan persamaan matematis, teman-teman semua, maka boleh kita tuliskan setiap variabel omega, A, dan sinnya kita kuadratkan. Sehingga tertulis V kuadrat sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan, dikalikan dengan A kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat omega T plus si. Nah, ini adalah rumus akhirnya. Kenapa kok muncul rumus di sini? Karena ada di sini ya kan. Karena V-nya kita kuadratkan. Sehingga muncullah rumus yang ada di kotak biru ini ya. Di kotak biru kanan ini. Nah, yang saya lingkar ini muncul rumus ini. Ketika kita melakukan pendekatan menggunakan V kuadrat di gerak harmonik. Terus lalu gimana dengan X? Ya, sama aja ya. Kemarin kan di X kita ketahui nilai X sama dengan A cos dalam kurung omega T plus C. Ya. Nah, karena X-nya kuadrat, berarti semua variabel di dalam persamaan harus kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan, cos-nya kita kuadratkan. Menjadi apa? A kuadrat cos kuadrat dalam kurung omega T plus C. Nah, ini adalah asal-muasal rumus tersebut muncul. Gitu ya. Oke. Dari sini, ada yang ditanyakan teman-teman semua? Silakan raise hand mungkin agar kelihatan kalau ada yang bertanya atau masih kurang jelas terkait rumus-rumus dari energi potensial sebelum kita di sini akan mengarah ke eh, contoh soal, ya kan? Contoh soal. Udah jelas ya? Karena memang rumusnya dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nanti bikin pusing kalau banyak-banyak. Oke, maka selanjutnya kalau begitu kita akan ke contoh soal. Nah ini ya ada contoh soal. Ini saya mau kerjakan, tenang. Teman-teman belum waktunya mengerjakan. Kalau teman-teman dilihat di classroom itu sudah saya siapkan sebenarnya adalah beberapa file PDF 15 soal. Tapi nanti setelah saya jelaskan silakan dikerjakan gitu ya. Kayak tentang pegas yang kemarin kita bahas terkait juga dengan eh, apa namanya? Energi ya kan, energi dan hubungan antara keduanya, energi potensial maupun energi kinetik. Nah, sehingga contoh soalnya pertama saya ada sebuah pegas memiliki konstan K sama dengan 100 Newton per meter. Gas ditarik sejauh X. Maka kalau kita menuliskan secara eh, fisika ya standar fisika, maka kita diketahui dulu. Diketahui apa? Satu dan nilai K. Sebuah gas, berarti K-nya cuma satu ya. 100 Newton per meter. Lalu ada delta X. Atau X boleh 0,2 meter. Kebetulan ini sudah semua dari posisi normalnya. Berapa energi potensial? Ditanya adalah
apa? Energi potensial. Sehingga jawabannya, maka EB itu rumusnya apa? EB sama dengan setengah KX kuadrat. Gitu ya. Nah, karena setengah KX kuadrat, kita tuliskan atau kita masukkan semuanya ke dalam sebuah rumus. Ya kan? Rumus apa yang di atas ini? Maka rumusnya EB sama dengan setengah. K-nya adalah 100. X-nya dikuadratkan 0,2 pangkat 2 sama dengan setengah dikalikan 100 dikalikan 0,04. Kita coret 2 dan 4-nya sisa 2. Maka sama dengan 100 dikalikan 0,02. Jawabannya adalah 2 Joule. Nah, berarti kalau pendekatannya hasil akhirnya adalah 2 Joule, sehingga karena satuannya adalah Newton per meter kalikan meter kuadrat ya, maka satuannya adalah Joule itu sama dengan 2 kali Newton per meter dikalikan meter kuadrat. Hilang sama dengan 2 Newton meter. Maka kita tarik kesimpulan kalau begitu, satuan Joule itu sama dengan Newton dikalikan meter. Gitu ya. Itu sama juga dengan rumus usaha ya atau K ya, F kalikan S. Usaha W atau energi Joule, F kalikan S gaya dikalikan jarak. Ya, sama dengan Newton kali meter. Nah, teman-teman kalau ingin melakukan pendekatan secara satuan seperti ini caranya ya. Oke, soal nomor 2. Nah, kalau soal nomor 2, jika sebuah pegas memiliki konstanta K sama dengan 200 Newton per meter dan energi potensialnya adalah EP sama dengan 5 Joule, berapakah perubahan panjangnya atau delta X-nya sekarang? Lihat kebalik sekarang ya. Kita tahu EP-nya, sekarang yang ditanya adalah X-nya itu berapa. Maka ya sudah, kita tuliskan saja nilai ditanya dulu, diketahui sama dengan apa? K adalah 100 Newton per meter. Sorry, 200 ya. 200. Lalu nilai apa itu? EP-nya sama dengan 5 Joule. Maka ditanya adalah X atau delta X-nya. Maka jawabnya bagaimana? Sama untuk masalah rumusnya sama ya, yaitu EP sama dengan setengah KX kuadrat. Nah, kalau setengah KX kuadrat, maka nilainya kita cari X kuadrat itu sama dengan setengahnya kita pindah ke sana, K-nya juga kita pindah ke kiri. Maka atau X kuadrat sama dengan 2 kali EB dibagi dengan K. Kan begitu ya. Maka X kuadrat sama dengan kita masukkan rumusnya 2 kali 5 dibagi 200. Sama dengan berapa ini? Kita coret 5 per 100. Atau sama dengan 0,05 gitu ya. Oke, maka nilai X-nya sama dengan akar 0,05. Ini sama dengan, ya pendekatannya berapa? Ini sama dengan sekitar 2, bla bla bla. Sorry, ini 0,02 harus. Ya, karena dia 2 angka di belakang koma, dia akan keluar 0,2 bla 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 bla. Meter atau sama dengan sekitar 2,12 bla 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 sentimeter. Gitu ya. Nah, itu harus pakai kalkulator. Kalau nggak pakai kalkulator nggak ketemu, gitu ya. Oh, ini tidak apa-apa. Oke, dari sini ada yang tanyakan teman-teman semua? Atau sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, sudah jelas ya. Nah, kalau jelas saya hapus. Untuk semua drawing saya akan ke contoh soal berikutnya. Ya, potensial masih muda ya. Nah, ini adalah contoh soal berikutnya. Nah, sekarang ada contoh soal, yaitu sebuah pegas dengan konstanta K sama dengan 100 Newton per meter
ditekan sejauh X sama dengan 0,2 meter. Gitu ya. Nah, ini sebuah pegasnya kita berikan delta X. Kita tuliskan dulu pelan-pelan. Maka diketahui sama dengan apa 0 X-nya 0,2, K-nya itu adalah 100. Lalu ada M. Nah, ada massa sama dengan 2 kilogram. Lah kok tiba-tiba ada massa? Kita coba baca lagi soalnya. Kemudian dilepaskan. Nah, ada kata dilepaskan. Jadi setelah ditekan sejauh 0,2, lepas. Sehingga ketika dia lepas, pegas akan mendorong benda dengan massa 2 kilogram. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini. Ada bekas, dekat ini kondisi awalnya, itu sudah ada benda 2 kilogram di sini, ya kan? 2 kilogram. Lalu kita beri sebuah gaya, ya kan? Kita beri sebuah gaya 0,2 meter, sehingga pegasnya menjadi istilahnya itu apa ya? Kepressure ya. Jadi kepressure begini. Nah, dengan kepressure begini 2 kilogram. Ketika si gayanya itu hilang, maka otomatis ketika gaya di sini itu kita lepaskan, maka si pair ini akan bergerak ke arah sana, ya kan? Sejauh berapa? Nah, ini mempunyai nilai EP tersimpan di sini, EP. Nah, kecepatan yang ditimbulkan oleh gaya ini akan menjadi nilai EK. Berapakah kecepatan benda yang ditanya adalah tanya sama dengan V berapa? Maka jawabannya karena kita diasumsikan tanpa ada gesekan, ini kan tanpa ada gesekan, maka kita tulis EP sama dengan nilai EK. EP-nya bagaimana? EP-nya adalah setengah KX kuadrat sama dengan nilainya akan sama dengan EK. EK yang gerak yang meluncur tadi yaitu setengah MV kuadrat. Karena sudah sama-sama ada nilai setengah, kita bisa mencoret. Ini coret. Gitu kan ya? Nah, karena sudah kita coret, maka kita tuliskan KX kuadrat sama dengan MV kuadrat. V kuadrat sama dengan KX kuadrat per M. Hanya berapa? K-nya adalah 100. X-nya berapa? 0,2 kuadrat. Maksudnya adalah 2 sama dengan 100 kali 0,04 dibagi dengan 2. Dicoret, dicoret, tinggal 2. Sisa 0,02 kalikan 100 yaitu 2 meter per second masih kita akar. Ini adalah V kuadrat, ini adalah V. Loh kok hilang? Maaf, ini adalah V. Teman-teman, saya jeda sebentar ya untuk mengambil charger nih. Charger saya sudah lowbat. Maaf sebentar ya. Oke, nah, saya sudah kembali ya. Nah, ini adalah ya sudah ya biarkan aja akar 2 tidak apa-apa. Nah, berikutnya ini soal yang contoh soal terakhir dari saya ya kan. Energi potensial elastis yang tersimpan dalam sebuah bekas adalah EP sama dengan 8 Joule. Ya kan? Nah, ini EP-nya sudah ketahuan 8 Joule. Bekas tersebut dilepas dan mendorong sebuah benda dengan massa 4 kilogram. Ini saya kasih garis saja ya, biar nggak salah. Berapakah kecepatan benda tersebut? Nah, ini juga bisa. Coba kita tuliskan sekarang diketahui. Sama dengan apa aja? Ada nilai EP. Mudah ini EP-nya sudah diketahui. 8 Joule. Pegasnya mendorong benda dengan massa M-nya itu adalah 4 kilogram. Berapakah V-nya? Ya, ditanya adalah V-nya. Mohon maaf, ini kenapa kok rotok lelet ya?
Tanya sama dengan V. Nah, maka kalau begitu kita tuliskan EP sama dengan EK. Karena EP sudah diketahui, kita langsung bisa tuliskan 8 Joule sama dengan setengah M V kuadrat, gitu kan? Maka langsung aja kita bedah ruas, 8 kali 2 sama dengan M-nya berapa? 4 kali V kuadrat. 4-nya kita coret dapat 2, maka V sama dengan 4 di akar. Nah, V-nya sama dengan 2 meter per second. Seperti begini, teman-teman semua. Ini adalah contoh soal yang apa namanya kita selesaikan. Ada yang ditanyakan dari sini? Atau sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, maka saya Jelas, mau Bapak. menghapus ya. Sudah jelas ya? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, saya hapus dulu semua. Maka coba saya pause sebentar untuk sharingnya. Saya mau bikin lembar baru ya sebentar. Apakah sudah kelihatan semua? Nah, ini ada lembar kosong. Nah, saya mau memberikan suatu case ya teman-teman semua, atau kasus di mana seumpama saya punya eh, dua pegas secara jangan paralel. Kalau paralel terlalu mudah. Seri gitu aja ya. Seumpama saya punya pegas begini. Seri. Nah, itu ada benda massa sama ada M gitu ya. Maka ketika saya tuliskan di sini adalah K1, eh, maaf, ini lemot ya, tutup saya. K1 dan K2. Nah, kalau kita ketahui K1 sama dengan nilainya seumpama 50 gitu. Kalau sorry jangan 50. Maaf, masih belum bilang ya. Bentar. Nah, sudah bilang normal ya. Kita dengar terus. K1 nilainya adalah 30, K2 nilainya adalah 20, seumpama begitu ya. Newton per meter, ini juga Newton per meter, masanya itu sama dengan 10 kilo, seumpama begitu. Nah, kedua ini kita berikan dorongan sejauh apa? Sejauh seumpama sejauh 5 cm aja. Kan? Lalu pertanyaannya adalah berapa nilai berapa nilai V-nya? Seumpama P adalah tanda kurung. Maka karena kita sudah mulai masuk dalam soal yang lebih advance, tadi yang saya jelaskan toto soalnya sudah soal yang masih basic ya. Ini sudah sedikit advance, sedikit saja advance ya. Itu terkait tentang kalau sudah digabungkan dengan permasalahan pada pegas, ya kan? Ini ada pegas dua. Kalau ada dua pegas, maka kita harus melakukan pergantian konstanta dulu. Ya. Jadi konstantanya itu kita ganti dulu atau kita masukkan ke dalam konstanta S, umpama. Maka kita cari dulu KS-nya berapa. Maka kalau kita cari KS-nya berapa, kita tuliskan begini. 1 KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, kita menjadi dulu 1 per KS sama dengan 1/30 ditambah 1/20. Kita samakan penyebutnya menjadi 60, jadi 2 tambah 3. Maka nilai KS sama dengan 60/5. Ya. Nah, karena dia 60/5 sama dengan KS-nya atau K penggantinya itu adalah, ya, sebentar, mohon maaf, masih lemot sekali.
Oke, KS-nya sama dengan 12 Newton per meter. Nah, baru ini yang kita masukkan ke dalam rumus EP sama dengan EK. Gitu kan? Maka rumusnya EP sama dengan EK, IP-nya setengah, KX kuadrat sama dengan setengah MC kuadrat. Jadi kita coret separuhnya karena sama. K-nya sudah kita ganti ke 12 dikalikan 0,05 kuadrat sama dengan masanya adalah 10 kalikan V kuadrat. Maka 12 per 10 dikali 0,00025. Bentar. 5 kali 10 pangkat 2 itu 25 kali 10 pangkat 4. Oh sorry, kebanyakan nolnya. Saya hapus dulu ya. Kebanyakan nolnya. Jadi 0,0025. Bentar, bentar. Ini lemot banget ya. Bentar ya. 0,025. Nah, maka 10 dibagi 2, 1,2 dikalikan masih akar nih ya. Ya Allah ya Karim, mohon maaf. Lemot banget lagi saya. Nah, ini sudah normal. V kuadrat itu. Maka kalau menggunakan kalkulator, ini saya belum tidak punya kalkulator, 1,2 dikalikan 25 kali 10 pangkat min 4. Gitu ya. Oke, okay, per 10, biarin aja. 25 kalau kali 4 itu kan 100. Kali 4 kali 3, 300 ya. Jadi 300 per 10 dikalikan pangkat min 4 kita coret sama dengan 0 akar dari 0,003 meter per second. Ini adalah V-nya. Ya. Jadi saya ulangi lagi untuk langkah perkaliannya. Untuk 2,5 ini bukan, mohon maaf, ini bukan 1,2, ini adalah 12. Nah, 12 dikali 25 itu adalah 300. 300 dibagi dengan 10 adalah 30. 30 kali 10 pangkat min 4 itu adalah 10 pangkat min 3. Ya kan? 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, karena 3 kali 10 pangkat min 3 itu dalam bentuk V kuadrat. Jadi V kuadrat di sini itu masih 0,003 sehingga V-nya sama dengan akar dari 0,003 atau 0, bla 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 itu ya. Saya kurang tahu. Mungkin bisa di kalkulator sendiri teman-teman nanti penasaran. Nah, maksud saya di sini adalah bahwa ini merupakan penerapan dari kombinasi soal. Tidak hanya dari EP sama dengan EK saja, cuma sudah mulai dikombinasi dengan beberapa beberapa rumus atau hukum pegasnya. Begitu. Nah, ini silakan dipelajari atau dicermati begitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman semua ada yang tanyakan mungkin sebelum kita masuk ke sesi berikutnya? Tidak ada? Jelas, Sudah jelas? Pak. Nah, alhamdulillah ya. Berarti kalau sudah jelas, sudah siap untuk mengerjakan tugas gitu ya. Nah, di MyITS Classroom silakan teman-teman teman-teman buka ya di MyITS Classroom. Itu sudah saya siapkan adalah 15 soal di PDF ya. Silakan dikerjakan di PDF-nya sekitar 15 soal. Nanti di 15 soal itu saya kasih waktu sekitar 50 menit. Jadi sangat panjang ya teman-teman ya. Sangat panjang 50 menit di assignment-nya. Dan 50 menit itu silakan diupload dalam bentuk PDF boleh, gambar juga boleh. Ya kalau saya sarankan sih PDF juga nggak apa-apa ya biar mudah. Di PDF nanti silakan dicari sendiri. Sudah bisa akses semuanya atau ada yang akses untuk soalnya? Ada 15 soal. Sudah bisa semua ya. Silakan dicek ya.
Nah, di Classroom saya mungkin ngecek dari kelas C atau B, harusnya sudah sama. Kelas B sudah ada semua? Sudah bisa diakses? Untuk kelas C juga sudah bisa akses semuanya? Saya sudah, Pak. Oh, kelas C sudah. Oke, ini saya cek lagi ya. Ini saya jalan nanti nggak ada. Karena waktunya sudah berjalan ya. Jadi segmen itu sudah mulai jalan dari jam sekarang. Nah, ini pas ada 20 menit, 50 menit plus dengan uploadnya. Jadi teman-teman saya harap tidak terlambat dalam mengupload. 15 soal aja tidak susah, ya insya Allah tidak susah. Karena ya soal-soal yang masih berhubungan dengan GHS, getaran, pegas, sama energinya. Ya, ada tempat pengumpulan soalnya itu di atas, soalnya di bawah gitu ya. Silakan teman-teman mengerjakan soal gitu ya. Misalkan kerjakan secara mandiri, coba dikerjakan selesaikan secara pribadi karena nanti juga bisa jadi soal-soal tersebut akan keluar mirip-mirip untuk kuisnya nanti. Ya, kerjakan di lembar kertas, silakan diupload di ITS Classroom. Nanti pukul terakhir 12.50 sesuai dengan waktu kita untuk melaksanakan perkuliahan ini. Saya ingin tanyakan teman-teman semua? Ada yang tanyakan? Mungkin? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, atau semua sudah mulai jelas, saya akhiri kelasnya. Untuk pertemuan kita, silakan dikerjakan tugasnya itu tadi di Classroom, ya kan? Lalu diupload paling lambat 12.50. Saya akhiri, ada kurang mohon maaf. Insya Allah kita berjumpa offline, kemungkinan offline di minggu depan, di materi terakhir, sebelum minggu ke-15 kita akan melaksanakan kuis seperti minggu ke-11 kemarin. Lalu minggu ke-16-nya kita melakukan EAS, gitu ya. Nanti EAS-nya bentuknya seperti apa, saya belum bisa memberikan kepastian, karena kalau EAS saya perlu komunikasi dengan tim teaching, atau dosen pengampu di kelas lain, yaitu Pak Heri di kelas A. Gitu ya. Oke, ada kurangnya dari saya mohon maaf, saya akhiri untuk pertemuan kita pada online siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Pak. Oke, selamat mengerjakan teman-teman ya. Jangan lupa diupload. Terima kasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. sama-sama.